Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita perdana gua. Langsung aja, gua mau melanjutkan cerita tentang diculik kolong wewe. Kejadian itu terjadi pada tahun 92 di hari Sabtu pada waktu sore hari. Kita sebut saja korban dengan nama si Andi. Pada waktu kejadian itu si Andi berusia kurang lebih 11 tahun. Dan usia gue pribadi waktu itu kurang lebih 1 tahun. Jadi gue sama Andi ini beda angkatan. Tapi lingkungan tempat tinggal kita berdekatan. Oh iya, lokasinya itu ada di Jakarta Selatan. Gue nggak bisa nyebutin lokasi persisnya di mana. Tapi kalian nggak perlu khawatir. Sekarang lokasinya udah banyak gedung. Udah rame deh pokoknya. Beda banget waktu zaman gue kecil dulu. Yang masih banyak empang, masih banyak kebun, masih banyak semak-semak, rumah pun masih jarang-jarang. Oke, langsung masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal dari Andi yang lagi bermain petak umpet bersama ke-6 temannya. Lokasi bermainnya itu di kebun belakang rumahnya si Andi. Kebunnya lumayan luas, banyak banget tuh pohon-pohon buah-buahan di situ. Itu juga lokasi favorit gue main, karena emang tempatnya enak. Ya adem deh, karena banyak pohon. Udah gitu, kita bebas mau main apa aja. Ya anak-anak zaman dulu paling main apa sih? Main bola, main kasti, main petak umpet, main masak-masakan. Pokoknya itu tempat paling enak buat bermain di lingkungan rumah gue. Ya, tapi gue akuin itu tempat emang rada serem. Karena di dalam kebun itu ada empang kecil. Empangnya udah nggak keurus deh, tapi masih ada genangan airnya. Nggak jauh dari empang itu, ada 3 makam tua. Yang kalau kata orang-orang situ, itu makam zaman dahulu. Gue juga nggak tahu makam siapa, tapi udah nggak keurus kondisinya. Nggak jauh dari makam itu, ada bangunan tua yang kondisinya udah hancur. Kalau kata orang situ, itu bangunan peninggalan zaman Belanda. Nggak jauh dari bangunan itu, terdapat banyak banget pohon seri. Pohon seri kalian tau lah. Tapi ini jumlahnya banyak banget. Udah ngebentuk kayak hutan. Luas banget tuh pohon. Jadi, waktu gua kecil itu gue sering banget tuh nyari seri ke situ. Kalau niat nyarinya tuh bisa dapat 5 kresek gede. Nah, tapi di balik rimbunnya pohon seri itu ada kali yang lumayan lebar, arusnya juga lumayan kencang, dan di seberang kali itu adalah batas kecamatan wilayah lain. Oke, lanjut cerita. Ceritanya nih, Andi lagi main petak umpet bersama teman-temannya. Karena asik bermain, mereka nggak sadar tuh udah mau maghrib kondisinya. Nah, Andi tuh izin pulang ke teman-temannya. Tapi teman-temannya nahan, nggak ngasih. Karena apa? Itu giliran si Andi jaga. Nah, si Andi alasan pulang ini bukan mau ngindar, tapi karena dia ingat pesan ibunya kalau maghrib itu harus buru-buru pulang. Andi protes ke teman-temannya, kenapa nggak bubar aja? Nah, temannya bilang ke Andi, nggak bisa gitu dong, lu kan belum jaga. Terakhir deh lu jaga nih, habis itu kita bubar. Kata temannya begitu. Nah, karena Andi nggak enakan sama teman-temannya, ya udah deh, gua jaga dulu. Toh habis ini kan bubar. Nggak lama si Andi mulai berjaga. Nah, Andi ini mulai ngitung nih. Sampai bener-bener selesai hitungannya, baru dia mau mulai nyari. Nah, tapi sebelum Andi jaga, teman-temannya tuh sempet berunding. Mau ngerjain Andi ceritanya. Mereka kompak, mau pura-pura ngumpet, padahal nggak ngumpet. Pada kenyataannya teman-temannya itu pada bubar, pulang ke rumah masing-masing, ninggalin si Andi sendirian di kebun. Gue yakin juga, pasti di antara kalian pernah ngelakuin hal itu. Ya termasuk gue juga sih pernah ngelakuin. Tapi kejadiannya, alhamdulillah nggak sampai kayak si Andi ini. Nah, setelah selesai ngitung, cepet-cepet dah tuh Andi berusaha nyari temennya. Dicari ke semak-semak, dicari ke balik pohon, diputer-puter sama si Andi. Tapi teman-temannya nggak ditemukan. Nah, Andi curiga nih,
teman-temannya ngumpet di bangunan kosong, bangunan tua peninggalan Belanda itu. Nah, langsunglah si Andi ke sana untuk nyari keberadaan temannya. Sesampainya di sana, teman-temannya nggak juga ditemukan. Bingung dong si Andi harus cari kemana lagi. Mau ninggalin pulang, tapi takutnya temennya ngumpet. Kalau mau pulang, gua nggak tega sama teman-teman gua. Tapi kalau gua nggak pulang, gua harus cari kemana lagi. Nah, di tengah kebingungannya si Andi itu di dalam bangunan tua, sayup-sayup tuh Andi dengar suara yang kayaknya lagi manggil-manggil namanya. Nah, si Andi tuh mikirnya manggil itu temennya. Tapi setelah ditegesin itu, suaranya kok suara perempuan. Padahal Andi ingat pada waktu bermain itu isinya laki semua, nggak ada perempuan. Tapi si Andi berusaha tuh negesin suara itu. Lama-kelamaan tuh suara makin dekat. Dan bener aja, itu suara perempuan. Karena takut, campur panik, Andi langsung lari meninggalkan bangunan itu. Nah, apesnya, si Andi ini larinya nggak tentu arah. Sadar nggak sadar, dia udah masuk ke area yang dipenuhi pohon seri. Jadi bener-bener rimbun nih pohon seri ini, banyak jumlahnya, udah kayak hutan. Karena kepalang tanggung, udah ngos-ngosan, kecapean, hilang akal juga, si Andi coba istirahat dulu nih, bersender di salah satu pohon seri tersebut. Pada waktu beristirahat itu, suara itu kedengeran lagi nih. Sayup-sayup memanggil namanya Andi. Karena panik, campur takut, Andi bingung harus ngapain. Jadi dia memutuskan untuk berdiam diri jongkok di bawah pohon seri. Nah, gak lama suara itu makin terdengar jelas di atas kepalanya si Andi. Karena penasaran, si Andi cari tahu sumber suara yang manggil-manggil namanya tuh di mana. Pada waktu Andi nengok ke atas, Andi sangat kaget. Karena yang dilihatnya itu, mohon maaf, 2 buah payudara yang sangat panjang mengarah ke atas kepalanya si Andi. Dan di atas payudara itu terdapat kepala nenek-nenek yang putih pucat. Bola matanya putih. Terus kelopak matanya turun, memperlihatkan daleman kelopak matanya yang berwarna merah. Jadi turun banget kondisi kelopak matanya kalau kata penuturan si Andi. Nah, rahang makhluk itu tuh terbuka lebar. Terbuka lebar nggak kayak bukaan rahang orang normal. Dari rahang bawah makhluk itu ada 2 taring yang lumayan panjang. Kemudian makhluk tersebut menatap ke arah Andi sambil menjulurkan lidahnya. Nah, pada saat itu tuh Andi kayak kekunci, dia nggak bisa gerak, nggak bisa teriak. Cuman mangap-mangap doang, tapi nggak kedengeran suaranya. Nah, nggak lama, mohon maaf, dari payudara makhluk itu keluarlah cairan putih seperti air susu yang menetes ke dalam mulutnya si Andi. Nggak lama, Andi nggak sadarkan diri. Cerita beralih ke rumahnya si Andi. Di sana, kedua orang tua Andi sama abangnya bingung nih, kok udah mau isya nih anak belum pulang. Nah, langsung dah tuh abangnya si Andi disuruh nyari Andi ke rumah teman-temannya. Ke rumah semua temannya disisir, ditelusurin. Abangnya pulang ke rumah nih, ngomong, Andi nggak ada di rumah teman-temannya. Nah, orang tuanya jadi panik tuh di situ. Nah, bapak ibunya Andi nih ditemenin kakaknya lanjut nyari ke rumah teman-teman yang lain. Jadi mereka bertiga itu keliling untuk nyari keberadaan si Andi. Tapi sampai jam 10 itu si Andi nggak ditemukan. Orang tuanya jadi panik, campur gelisah. Langsunglah orang tuanya ini inisiatif ke rumah Pak RT. Sampai rumah Pak RT, mereka cerita kalau Andi tuh belum pulang, dicari kemana-mana nggak ketemu. Menanggapi hal itu, RT membawa orang tua Andi ke rumah RW untuk proses lebih lanjut. Nah, di rumah Pak RW, orang tuanya kembali menjelaskan lagi bahwa
Andi terakhir dilihat di kebun kosong yang gak jauh di belakang rumahnya. Tapi tadi sempat dicari sama bapaknya Andi, si Andi nggak ada di situ. Udah nggak ada anak-anaknya main. Pikiran bapaknya tuh si Andi ikut temennya pulang ke rumah temennya untuk main. Karena besok kan Minggu nih, anak-anak nggak sekolah. Jadi bapaknya berpikiran Andi nih masih mau main gitu loh. Tapi kenyataannya kan Andi nggak ketemu, dicari kemanapun. Pak RW kebetulan orang asli situ. Umurnya udah banyak deh. Dan RW ini tahu di kebun itu tempatnya lumayan angker. Apalagi di tahun 90-an itu cerita mistis masih kental lah. Walaupun sekarang masih kental juga sih. Tapi di zaman itu tuh hal-hal berbau mistis tuh sangat banyak. Jadi Pak RW ini berasumsi kalau si Andi ini nyasar di kebun waktu bermain, atau ada sesuatu hal di luar nalar yang menimpa si Andi. Intinya sehabis itu Pak RW nyuruh Hansip untuk membunyikan kentongan di pos ronda. Setelah kentongan dipukul, itu warga berkumpul tuh, terutama kaum laki-laki. Setelah warga berkumpul, RW cerita ke semua warga bahwa si Andi ini hilang waktu main. Jadi warga diminta tolong untuk ikut mencari Andi. Waktu itu sih mereka nggak sempat laporan ke polisi karena di zaman itu penculikan anak belum marak terjadi. Dan mereka pikir ya si Andi masih di sekitaran sini, bisa dicari lah. Untuk lapor polisi itu opsi berikutnya kalau setahu gue kalau orang udah hilang 24 jam baru bisa melakukan lapor ke polisi. Oke, lanjut ke cerita. Setelah di briefing sama Pak RW tentang hilangnya Andi, warga itu disuruh kembali ke rumahnya masing-masing untuk mengambil perabotan. Entah itu ember, entah itu panci. Pokoknya semua warga disuruh pulang buat bawa perabotan. Nah, setelah warga kembali ke pos RW dengan udah bawa perabotan kondisinya nih, langsung RW menggiring semua warga untuk ikut ke dalam kebun tempat Andi terakhir dilihat. Jadi di dalam kebun itu semua warga mulai memukul-mukulkan peralatan yang dibawanya untuk menimbulkan suara. Yang waktu itu sih tujuannya agar Andi dengar. Tapi di versi gua, tujuan warga memukulkan suara-suara itu untuk memancing kolong wewe, supaya anak yang dicurinya itu bisa dikembalikan lagi. Jadi menurut cerita yang gue dengar ini, cara menyelamatkan anak dari culikan kolong wewe adalah dengan membunyikan perabotan, dipukul-pukul sampai berisik lah intinya. Nah, semua warga nih kompak nih, nelusurin semua area, disebar nih semua warga. Semua area kebun ditelusurin, sampai bangunan tua ditelusurin. Tapi si Andi nggak juga ditemukan. Dan harapan Andi terakhir ditemukan itu tinggal satu dari dalam rimbunnya pohon seri yang sudah menyerupai hutan. Jadi warga semua nyari ke sana. Sampai area pinggir kali ditelusurin. Tapi lagi-lagi Andi belum juga ditemukan. Dengan perasaan kecewa, semua warga dikumpulkan lagi, di briefing lagi sama RW. Terima kasih sudah ikut mencari. Dan Pak RW yakin nih kalau Andi ini diculik. Jadi Pak RW ada rencana mau nganterin orang tuanya si Andi ini untuk ke kantor polisi. Pas pada waktu saat warga mau membubarkan diri, itu tuh dari kebun tuh pasti lewat depan rumahnya Andi. Jadi akses untuk ke kebun itu tuh lewat samping rumahnya Andi. Pada saat semua lewat samping rumahnya, orang tua Andi ini inisiatif ngecek ke dalam rumah. Barangkali si Andi udah ditemukan. Jadi semua warga nunggu di luar rumah nih. Nah, nggak lama orang tuanya keluar bilang ke semua warga bahwa si Andi ini nggak ada di rumah. Ya sudahlah, lapor ke polisi saja, kata RW dan beberapa warga. Saat akan membubarkan diri di depan rumahnya Andi nih, salah seorang warga tuh mendengar suara.
Suara seperti orang sedang menangis dan sedang tertawa. Lalu warga itu ngomong, gue dengar suara nih, kayak orang nangis, kayak orang ketawa. Nah terus warga yang lain nyaut nih, yang bener loh, kagak ada yang denger tuh. Tapi ini orang ngotot nih warga, iya gue denger, masa ya gue bohong, ini gue denger jelas banget. Tapi anehnya warga yang lain gak ada yang denger, cuman satu orang doang yang denger. Nah karena dia penasaran nih, dia langsung jalan ke samping rumahnya Andi. Kebetulan di samping rumahnya Andi itu orang tuanya tuh nanam pohon pandan yang jumlahnya lumayan banyak, sampai terbentuk seperti semak-semak. Ditelusuri suaranya, ternyata dari area semak-semak tanaman pandan tersebut. Jadi satu orang warga ini mencari di balik semak-semak tersebut. Dan kaget warga. Waduh, ini si Andi nih. Langsung tuh warga teriak, woi ini Andi nih ketemu nih. Alhamdulillah nih anak ketemu. Jadi kondisi pas ditemuinnya itu Andi lagi tidur menyamping dengan posisi meringkuk. Jadi tangannya itu merangkul dengkulnya sambil menangis campur ketawa. Nah langsung tuh mendengar perkataan Andi ketemu, semua warga lari ke arah semak-semak. Ya emang bener sih Andi ketemu. Alhamdulillah ucap semua warga. Orang tuanya Andi langsung memeluk anaknya. Langsung dipeluk sambil nangis bapak ibunya tuh. Karena khawatir banget nih anak kok sampai jam segini belum pulang. Dan juga ngapain malam-malam di semak-semak gitu loh. Nah langsung tuh bapaknya gendong si Andi, dibawa masuk ke rumah. Sampai dalam rumah tuh warga masih banyak tuh nyaksiin. Karena sehabis digendong bapaknya itu si Andi pingsan. Yang gak tahu tidur, gak tahu pingsan. Pokoknya dibangunin pun juga gak bangun-bangun, tapi kondisinya masih nafas. Ya karena mungkin waktu itu orang tuanya berpikir positif, jadi orang tuanya itu berpikir kalau Andi ini kecapean. Dan mungkin tidurnya udah pules banget lah gitu. Mereka masih positif lah berpikir waktu saat itu. Ya karena Andi sudah ditemukan, warga berpamit untuk pulang. Ya nggak lupa orang tuanya si Andi ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke semua warga yang udah ikhlas ikut turun tangan dalam mencari Andi. Lanjut, bapaknya si Andi tuh memindahkan anaknya ke dalam kamar. Nah, di minggu pagi, kebetulan itu cuaca mendung, gerimis tipis-tipis. Orang tuanya ngecek ke kamar Andi, tetapi keadaan Andi tuh masih tidur. Orang tuanya berusaha bangunin, tapi Andi tetap juga belum bangun. Karena khawatir dan curiga dengan keadaan anaknya, bapaknya si Andi nih berinisiatif untuk ke rumah Pak Ustadz. Minta tolong lah ke Pak Ustadz intinya. Nah bapaknya Andi bergegas untuk jemput Pak Ustadz. Nggak lama, datanglah Pak Ustadz sama bapaknya Andi nih. Dan Pak Ustadz kaget ngelihat keadaan Andi. Kebetulan pas waktu kejadian Andi hilang nih Pak Ustadz lagi nggak ada. Entah menghadiri hajatan atau ada acara lain di luar kampung. Nah, setelah mendengar penjelasan dari orang tua Andi nih, Pak Ustadz berusaha untuk menyadarkan Andi. Jidat Andi tuh dipegang sama Pak Ustadz. Dengan dibacakan doa dan dengan usahanya, alhamdulillah si Andi tersadar. Nah tapi ada kejadian nih di sini nih. Kondisi si Andi tuh langsung berontak ngamuk. Pokoknya meronta-ronta di atas kasur tuh. Nah ini ada nggak beres nih kalau kata Pak Ustadz. Langsunglah tuh orang tua Andi diminta tolong untuk megangin si Andi nih, biar nggak berontak, biar nggak kabur. Nah setelah dipegang itu, si Andi nih teriak-teriak. Makin lama tuh suaranya makin berubah. Udah kayak bukan anak-anak. Suaranya tuh kayak nenek-nenek. Teriak-teriak gak jelas, pokoknya bikin berisik deh. Sampai pada akhirnya warga tuh denger ada suara teriak-teriak. Dikiranya tuh di rumah Andi tuh lagi pada berantem atau gimana. Nah, satu persatu tuh warga mulai berdatangan ke rumah Andi dan menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian di waktu Andi kesurupan. Dengan segala cara, Pak Ustadz berusaha menenangkan makhluk tersebut.
Sampai pada akhirnya makhluk tersebut tenang dan bisa diajak berkomunikasi. Nah, pada saat komunikasi ini, makhluk tersebut mengaku bernama Wewe Gombel. Jadi ceritanya, menurut pengakuan makhluk tersebut, Andi ini masuk ke rumahnya tanpa permisi. Makhluk tersebut nggak suka dengan kedatangan Andi. Dan juga kejadiannya kan pas banget mau maghrib, dikit lagi udah mau azan maghrib. Jadi makhluk tersebut tuh nggak suka lah intinya sama si Andi. Sampai pada akhirnya Andi tuh ada rencana mau dijadikan anak sama makhluk ini nih. Nah, terjadilah kejadian itu. Intinya nih, Pak Ustadz berusaha mengeluarkan makhluk tersebut dari tubuhnya si Andi. Dengan segala cara dan upaya, alhamdulillah makhluk tersebut berhasil dikeluarkan dari tubuh Andi. Tapi sebelum makhluk itu berhasil keluar, dia sempat mengucapkan, "Anak ini akan saya bawa. Mau gimana pun caranya, anak ini akan ikut saya," ucap makhluk itu. Tapi Pak Ustadz yang mendengar perkataan tersebut berpikir positif. Toh ini kan perlakuan setan. Setan kan memang tugasnya menyesatkan umat manusia dengan cara apapun. Tapi Pak Ustadz nih berpikir itu hanya gertakan. Sampai akhirnya Andi tersadar, langsung dipeluk sama orang tuanya sambil nangis-nangis. Setelah semuanya kembali tenang, itu warga tuh beberapa masih ada tuh yang di lingkungan rumah Andi. Nah, Andi pun mulai bercerita kenapa kejadian ini bisa menimpa dirinya. Seperti yang gue ceritakan tadi, Andi kan pingsan. Sewaktu Andi tersadar, kondisinya tuh dia sudah berada di dalam gua bersama nenek-nenek. Andi tuh ngelihat nenek-nenek itu lagi masak di sebuah kuali besar yang pembakarannya dari kayu bakar. Nenek-nenek itu lagi sibuk ngaduk-ngaduk masakan. Nah, pas Andi tersadar itu nenek-nenek itu nengok ke arah Andi. Nah, terus nenek-nenek itu bilang, anak ibu sudah bangun. Sebentar ya, ibu lagi masak buat kamu. Masakannya enak loh, nanti dimakan sampai habis ya." Mendengar perkataan tersebut, Andi ketakutan. Jelas lah, gila aja. Habis ketemu makhluk menyeramkan, pingsan, bangun-bangun di tempat yang gak jelas, siapa yang gak panik? Tapi kondisi Andi tuh lemas di situ. Ngelawan gak bisa, gerak gak bisa. Nah, gak lama tuh masakan nenek-nenek itu matang. Nenek itu bilang ke Andi, "Nih masakan ibu sudah matang, ibu suapin ya." Nah, Andi tuh ngeliat nenek-nenek tersebut tuh nuangin masakannya ke dalam mangkok. Setelah itu nenek-nenek itu menghampiri Andi. Nah, karena kondisinya si Andi lemas, dia tuh ya sedikit pasrah juga di situ, tapi masih melakukan perlawanan. Ketika nenek tersebut ingin menyuapi Andi dengan menyodorkan sendok kayu yang berisi makanan, si Andi bersikeras nolak. Dia kekeh, "Nggak mau, gua nggak mau makan ini. Lu siapa?" gitu. "Tolong, tolong!" Si Andi teriak-teriak minta tolong tuh di situ, sambil minta ampun. Ya wajar lah, namanya panik mau gimana. Nah, di situ tuh Andi udah lumayan seger dan dia berusaha berontak. Setelah berontak tuh si Andi lari. Tapi Andi tuh ngelihat guanya makin lama makin mengecil. Dan si Andi nggak berhasil menemukan jalan keluar dari gua tersebut. Jadi gua tersebut tuh tiba-tiba jadi kecil dan nggak ada pintunya. Jadi si Andi ini kembali hilang akal, lalu terpojok nggak bisa kemana-mana. Nenek tersebut sambil senyum-senyum menghampiri Andi dan kemudian menyodorkan makanan lagi ke arah mulutnya si Andi. Andi menepis tuh sendok sampai sendoknya jatuh. Nah, ini kesalahan fatal Andi. Makhluk tersebut menjadi sangat marah dan murka kepada Andi. Dalam penglihatan si Andi ini, makhluk tersebut yang tadinya berupa nenek-nenek berjubah hitam dengan tampangnya gak serem-serem amat, ditegesin sama si Andi ini, makhluk tersebut mulai berubah menjadi wujud menyeramkan seperti yang menculik Andi tadi. Jadi perubahannya itu mulai dari mukanya itu jadi berkerut, pecah-pecah kulitnya, matanya berubah menjadi putih, kelopak matanya tuh turun,
sampai bagian dalam yang berwarna merah kelihatan. Rahangnya terbuka lebar. Dari dalam rahang tersebut ada 2 gigi taring yang mengarah ke atas. Lidahnya menjulur-julur, dan Andi melihat ke bawah itu ternyata, mohon maaf, payudara makhluk tersebut itu panjang banget sampai menyentuh ke tanah. Tangan makhluk itu menjadi panjang, jari-jarinya tuh menjadi panjang juga, mengarah ke lehernya Andi untuk mencekek Andi. Dan pas dicekek itu, Andi udah gak sadarkan diri. Setelah cerita Andi selesai, Andi ini udah gak dibolehin main sama orang tuanya, jadi disuruh di rumah aja. Nah, singkat cerita, berganti hari itu menjadi hari Senin. Dan pagi-pagi, keluarga Andi rutinitas seperti biasa. Andi dan kakaknya berangkat ke sekolah, bapaknya kerja, dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ada kejadian lagi nih. Waktu siang hari di sekolahnya si Andi. Pada waktu jam pelajaran, Andi dikasih pertanyaan nih sama gurunya. Tapi kok nih anak gak ngejawab, diem aja. Dikira gurunya tuh lagi main sesuatu atau lagi ngapain gitu kan. Gurunya nyamperin ke arah Andi. Tapi gurunya ngeliat tuh si Andi bengong. Tatapan matanya kosong. Ditepuk-tepuk pundaknya, si Andi masih diem aja. Diajak ngomong apa lagi, gak bisa jawab. Nah, gurunya tuh panik. Teman-temannya Andi juga ngelihat kejadian itu tuh semuanya panik. Sampai pada akhirnya gurunya Andi manggil penjaga sekolah untuk mengantarkan Andi kembali pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, orang tua Andi kaget. Kok anaknya pulang cepet, ada apa gitu. Nah, penjaga sekolah yang nganterin Andi ini jelasin kalau Andi tuh tadi pas jam pelajaran bengong aja. Sampai diantarkan ke rumah pun si Andi masih bengong. Tapi kondisinya ini sadar, dia gak pingsan. Ibunya tuh langsung nangis ngeliat kondisinya si Andi. Langsung dipeluk tuh anak. Sambil ditanya sama ibunya, tapi Andi gak juga jawab. Nah, karena ngeliat keganjilan pada Andi, ibunya tuh berinisiatif ke rumah Pak Ustadz untuk minta tolong lagi. Karena di rumah gak ada orang, jadi penjaga sekolah itu dimintain tolong untuk jagain si Andi sampai ibunya nanti pulang lagi. Nah, gak lama ibunya Andi ini pulang, didampingi dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ngeliat keadaan Andi curiga kalau makhluk tersebut itu balik lagi untuk mengganggu Andi. Pak Ustadz itu memegang jempol kakinya Andi, dibacain doa sambil dipencet-pencet tuh jempolnya si Andi. Gak lama nih si Andi sadar nih. Langsung ditanya sama Pak Ustadz, Andi kenapa bengong aja dari tadi gitu loh. Diajak ngomong juga kagak nyaut. Ya Andi juga bingung mau ngomong apa. Kondisinya nih si Andi ngerasa tuh dia lagi tidur, padahal orang-orang tuh yang ngelihat dia tuh dia cuman bengong aja. Nah, melihat kejadian itu tuh Pak Ustadz makin curiga sama kolong wewe yang kemarin masuk ke badannya Andi. Nah, langsung dah tuh ibunya Andi diajak ke teras rumah untuk ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ngomong ke ibunya Andi, ini saya bantu dengan segala cara dan upaya. Dan saya juga mau minta tolong kepada guru-guru saya. Insya Allah Andi bisa disembuhkan. Nah, di akhir pembicaraan ini Pak Ustadz ngomong ke ibunya Andi. Ngomong dengan sedikit gak enakan sebetulnya. Pak Ustadz itu bilang ke ibunya Andi, ini kondisi jiwanya Andi ini setengah-setengah. Dalam arti kata, setengah di dunia nyata, setengah di alam goib. Dengar perkataan itu tuh ibunya Andi langsung nangis dong, karena mengetahui keadaan anaknya tersebut. Tapi Pak Ustadz menenangkan ibunya Andi sambil berkata, saya akan bantu semaksimal mungkin dengan segala cara. Kalau memang rezekinya Andi bisa segera sembuh. Jadi Pak Ustadz ini inisiatif untuk ke tempat guru-gurunya, ke tempat orang yang lebih pintar atau lebih bisa menangani kasusnya si Andi ini. Nah, tapi berjalannya waktu, setelah semua pengobatan dilakukan, setelah semua upaya dilakukan, Andi ini nggak ngalamin perubahan, kondisinya sama aja. Jadi nggak jelas lah si Andi ini, kasihan hidupnya.
Terkadang terlihat seperti anak normal, terkadang lagi terlihat seperti anak yang tidak normal. Kenapa gue sebut gak normal ya? Karena keadaannya itu sering bengong-bengong gak jelas. Dan kalau bengong itu lama. Nah, berjalannya waktu lagi, karena keadaannya Andi yang seperti itu, Andi ini terpaksa putus sekolah. Karena pada saat belajar itu sering bengong, gak bisa nerima pelajaran. Padahal sebelum kejadian ini nih, si Andi nih bukan anak bodoh. Dia anak yang lumayan pintar di sekolahnya. Teman-teman Andi yang mengetahui Andi sudah berhenti sekolah, itu mereka semua menyesal di dalam hatinya. Menyesal karena dulu pernah mengerjai Andi sampai berimbas kepada kondisi Andi yang sekarang ini. Ya tapi mau gimana lagi, semua sudah terjadi kok. Ya mungkin saja ini emang jalan hidupnya Andi seperti ini. Sekarang usia Andi udah 42 tahun lebih. Kondisinya masih sama seperti dahulu. Andi sekarang bekerja sebagai ojek pangkalan. Ya dari dulu sih zamannya gue sekolah SMP emang Bang Andi ini kerjaannya ngojek. Dan karena kejadian tersebut, Bang Andi ini sampai sekarang belum menikah. Oh iya, kenapa gue bisa menceritakan semua ini? Karena cerita ini gue dapat dari abangnya si Andi. Jujur gue pribadi mau nanya ke Andinya langsung, tapi nggak enak. Ngeri ngungkit-ngungkit masa lalunya atau ngeri si Bang Andi ini tersinggung sama pertanyaan gue. Jadi gue urungkan niat gue dan bertanya ke abangnya. Sebetulnya gue udah tahu cerita ini tuh dari gue kecil. Karena setiap sore hari di waktu gue main, kalau gue nggak mau pulang ke rumah nih, orang tua gue selalu nakut-nakutin gue. Pulang cepetan, kalau nggak pulang nanti diculik kolong wewe. Nyokap gue selalu berbicara seperti itu. Ya cukup efektif sih, karena takut hal itu terjadi kepada gue. Jadi setiap gue teringat sama omongan orang tua gue tuh, jauh sebelum maghrib gue udah di rumah. Dan di lingkungan tempat tinggal gue, nggak ada orang yang nggak tahu kejadian ini. Karena saksi matanya sangat banyak. Hampir satu RW tahu semua. Di zaman itu belum ada media sosial. Mungkin kalau ada media sosial viral kali beritanya. Karena emang kejadiannya cukup menghebohkan dan menggemparkan banget di lingkungan tempat tinggal gua. Bagi kalian yang percaya dengan cerita ini, syukur alhamdulillah. Bagi kalian yang tidak percaya dengan cerita ini, ya anggap saja ini sebagai hiburan. Dan cerita gua tutup sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua. Salam dari saya Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.